demokrasi parlementer, di mana kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Berikut adalah profil pemerintahan Bangladesh. Kepala negara dan pemerintah, presiden. Presiden Bangladesh dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normal terbatas. Kekuasaan presiden bertambah selama masa jabatan pemerintahan pemeliharaannya. Perdana Menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh presiden dan harus menjadi anggota parlementer serta mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota parlementer. Kabinet terdiri atas para menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri dan diangkat oleh presiden. Parlementer unikameral Bangladesh dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara mayoritas dan konstitusi wilayah tunggal untuk menduduki jabatan selama 5 tahun. Hak pilih universal berlaku untuk seluruh warga negara saat usianya menginjak 18 tahun. Konstitusi Bangladesh ditulis pada tahun 1972 dan telah mengalami 14 amandemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat oleh parlementer yang merupakan turunan dari konstitusi. Badan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung dan hakim-hakim agung yang diangkat oleh presiden. Institusi peradilan dan penegakan hukum di Bangladesh lemah. Institusi peralihan dan penegakan hukum di Bangladesh lemah, tetapi lembaga peradilan dari pemerintahan dilakukan pada tanggal 1 November 2007 untuk membuat badan peradilan lebih kuat. Dua partai utama di Bangladesh adalah Partai Nasionalis Bangladesh atau PNB dan Liga Awami. PNB bersekutu dengan partai Islami seperti Jamaat Email Ismail Bangladesh dan Ismail Oika Jote. Sedangkan Liga Awami bersekutu dengan partai kiri dan sekunder. Sistem pemerintahan sementara ditunjukkan untuk mengatur transisi menuju pemerintahan baru. Pejabat pemerintahan sementara harus non-partisan dan memiliki waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Sistem ini pertama kali dipraktikkan pada tahun 1991 dan dilembagakan pada tahun 1996 sebagai amandemen ke-13 dari konstitusi. Perubahan terbaru pada bulan Agustus 2020. Indonesia adalah negara dengan sistem republik presidensial yang memiliki konstitusi sebagai dasar hukum dan sistem pemerintahan demokrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk sistem pemerintah, sistem kekuasaan kelembagaan pemerintah, dan pemerintah daerah di Indonesia. 1. Bentuk pemerintah. Republik Presidensial Indonesia adalah republik di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sistem ini berarti presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab pada parlemen, namun dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kedua, sistem pemerintah. Demokrasi presidensial di Indonesia menggunakan sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Konstitusi. Pemerintah diatur oleh Undang-Undang 1945 yang memberikan kerangka hukum bagi semua aspek pemerintah. Yang ketiga, sistem kekuasaan kelembagaan pemerintah. Pemerintah Indonesia terbagi dalam 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan presiden juga bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara. Wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Kabinet. Presiden membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai kementerian.
Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan mereka tidak perlu berasal dari parlemen. Kedua, legislatif, di mana sistem legislatif di Indonesia bersifat binacameral yang terdiri dari dua lembaga. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana lembaga legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah, di mana lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah. DPD memberikan masukan kepada DPR mengenai undang-undang yang terkait dengan daerah dan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah.